Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Hari ini kita belajar mata kuliah jaringan nirkabel. Sebelumnya saya ingin sampaikan terkait dengan RPS jaringan nirkabel ini. Untuk pertemuan pertama kali ini ialah yang pertama, kemampuan akhirnya nanti adalah menguasai konsep dasar jaringan nirkabel, dapat menjelaskan teknologi dan perkembangan jaringan nirkabel. Kemudian nanti ada indikatornya itu menjelaskan konsep dasar jaringan nirkabel, mengklasifikasi jaringan nirkabel, dan yang ketiga itu nanti bagaimana mendefinisikan perkembangan jaringan nirkabel dan contoh implementasi jaringan nirkabel. Ya, kita pertemuan pertama ini adalah melalui luring. Nanti saya upload di YouTube channel saya, kemudian nanti bisa diberi komentar di kolom chat ya. Nah, ini saya ambil dari buku Jaringan Nirkabel oleh Sastia Henry Wibowo. Yang pertama itu di bab 1 dasar jaringan komputer ya. Ini pertama kali kita bahas dulu. Jaringan komputer itu adalah koneksi antara dua atau lebih sistem komputer yang bertukar data ya, menggunakan media komunikasi. Jadi sebuah komputer satu atau dua yang bisa terkoneksi bertukar data, atau data ini bisa dikaitkan dengan dokumen ya. Nah, terkadang kita dulu menggunakan perpindahan atau pengkopian data itu melalui flash disk atau melalui memori ya. Tapi ini sudah pertukaran datanya melalui jaringan atau bisa disambung dengan kabel seperti itu. Kemudian sebuah jaringan dapat dibentuk dengan setidaknya dua ya, sistem atau terminal. Sistem atau terminal ini seperangkat komputer ya, atau laptop atau gadget atau perangkat lainnya. Tujuannya adalah pengaturan jaringan komputer ini untuk transfer atau mengkomunikasikan data dalam bentuk teks ya, bisa meliputi huruf, kemudian angka, simbol, audio ya, ini biasanya MP3, video ya, ini biasanya film atau kombinasi dari ketiganya. Apa yang membuat jaringan komputer penting? Ya, yang pertama itu berbagi sumber daya secara bersama. Ya, kalau ada printer kita satu, tapi laptop kita katakanlah 4, ini bisa kita share ya, bisa kita share. Satu printer bisa ramai-ramai lah menggunakannya ya. Jadi ada pengiritan atau ekonomis di sana. Yang kedua, menggabungkan sistem dari merek yang berbeda. Ya, kita tahu semua teknologi itu atau sebuah perusahaan pabrik daripada laptop ini kan berbeda-beda. Jadi bisa menggabungkan sistemnya ya. Kemudian pemindahan berkas antar sistem ya, berkas ini bisa dokumen. Terkadang kita memiliki teman misalnya di luar kota atau di luar kota Medan atau di Jawa dan lain sebagainya. Tidak mungkinlah kita meminta data harus melalui pos ya. Nah, dulu mungkin mengirim surat itu harus melalui pos. Tapi sekarang kalau kita ngirim surat itu sudah bisa sedemikian cepat ya, sedemikian cepat melalui jaringan komputer ya, apalagi sekarang ini ada Gmail yang terkait dengan terhubung dengan jaringan komputer. Kemudian di samping itu juga ini untuk meningkatkan kinerja ya atau performance ya, pasti dulu mungkin di sebuah perusahaan itu kalau untuk administrasinya sebelum masuknya teknologi mungkin terkesan lambat ya atau lama ya. Nah, karena dulu kan menggunakan katakanlah mesin ketik ya, mesin ketik yang mungkin ada memakan waktu yang begitu lama dalam pengetikan surat. Ini contohnya dulu di tahun 2000 ya ke bawah ya, 2000 ke bawah di sebuah kantor katakanlah kantor lurah atau kantor camat, itu kita meminta surat penting terkait dengan
keperluan kita itu bisa lama karena di situ belum ada teknologi komputer atau printer yang bisa meningkatkan kinerja ya. Kemudian menggunakan database yang sama, ini koneksi database ya. Kalau ini terkait dengan aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store ya. Misalnya kita bermain game ya. Jadi server atau database-nya itu berada pada suatu database yang sama ya. Atau katakanlah kita bekerja di sebuah perusahaan dengan database server satu ya. Jadi kita tidak perlu membuat banyak server-server atau data-data di dalam sebuah kantor atau unit ya. Jadi ini satu center ya, satu tempat database. Jadi kalau seandainya database itu katakanlah hilang ya hilang ya. Tapi itu pun orang-orang komputer atau orang-orang programmer pasti memiliki yang namanya tempat database satu lagi ya. Kemudian terlepas dari banyaknya manfaat dan kegunaan jaringan komputer ini, masih ada pertimbangan penting yang membatasi jaringan komputer secara mendasar. Yang pertama itu unjuk kerja ya atau performance tergantung pada aplikasi atau software yang digunakan. Artinya aplikasi yang dibuat atau dijalankan pada jaringan sudah mendukung jaringan tersebut. Yang kedua, proses instalisasi tidak sederhana. Artinya proses instalisasi jaringan membutuhkan keahlian khusus dalam pengetahuan jaringan. Ya, betul ya. Jadi pertimbangan jaringan ini sudah pasti proses instalisasinya tidak sederhana. Ya, tidak seperti menginstal sebuah operasi sistem ketika kita melakukan install sebuah laptop ya, tidak semudah itu kita tunggu selesai, tidak. Tapi jaringan ini ada pengaturan-pengaturan khusus yang harus dibuat ya. Katakanlah nomor TCP IP-nya ya. Nah, itu harus berurutan atau berbeda. Kalau seandainya sama, ini nanti komputer satu dan komputer berikutnya tidak bisa membaca ya. Jadi ada aturan-aturan yang dibuat di dalam sebuah katakanlah merek jaringan itu TP-Link. Jadi ada nanti konfigurasi di dalam aplikasi TP-Link itu ya dibuat supaya bisa membaca laptop atau user lainnya seperti itu ya. Keamanan data belum begitu sempurna, artinya masih banyak terdapat celah seseorang dapat menyusup masuk ke dalam suatu jaringan. Betul ya, kalau dia tahu password sebuah jaringan, sebuah laptop, ya sudah pasti dia menyusup ke dalam ya, bisa ngambil data-data kita, dokumen-dokumen penting kita ya. Perlu secara khusus untuk mengendalikan pemakaian aplikasi. Artinya aplikasi yang dijalankan pada jaringan didukung sumber daya manusia yang mengerti akan jaringan tersebut. Ya, ini perlunya adanya firewall, kemudian adanya bagaimana supaya tidak ada yang menyusup ya, ataupun menyusup tapi langsung ketahuan gitu ya. Karena fatal sekali kalau seandainya ada yang menyusup terus mengambil data-data kita. Ya, apalagi waktu beberapa tahun yang lalu sempat viral yaitu adanya aplikasi PDF yang menyusup di dalam grup WA ya. Grup WA kita, terkadang kita pikir itu undangan, tetapi kita klik sudah tersambung atau terkoneksi ke dalam HP kita. Nah, itulah yang bisa nanti diambilnya data-data pribadi kita, contohnya nomor PIN, aplikasi mobile kita, ya, dan lain sebagainya. Itu kalau nggak salah nama extension yang dia buat adalah APK, ya. Nah, cepat lagi ada beredar waktu itu adalah PDF, ya. Makanya hati-hati kalau seandainya ada sebuah aplikasi yang menyuruh kita untuk membukanya berbentuk PDF dan lain sebagainya, ya, kalau bisa dibuang atau jangan diklik lah seperti itu ya. Yang berikutnya aplikasi perlu dikhusus dirancang untuk multi user.
Artinya aplikasi yang dibuat dapat dipakai untuk banyak pemakai user. Ya, jadi jaringan ini sebenarnya kalau dalam sebuah perusahaan ini dirancang harus banyak user yang menggunakannya ya. User itu pengguna ya. Bisa tingkat pimpinan, tingkat staff, ya, tingkat middle dan lain sebagainya. Semua lapisan OSI harus dilaksanakan. Artinya semua lapisan OSI dapat diimplementasikan pada jaringan tersebut. Jadi sebenarnya jaringan ini secara kasat mata ada ada tahapan-tahapan langkah-langkah ya yang ketika kita mentransfer data itu dalam kecepatan per detiknya itu ada tahapan-tahapan yang dibuat atau dilaksanakan oleh jaringan ya. Jadi tidak serta-merta terkopi langsung, enggak. Dia harus masuk, misalnya dia harus ada datanya dulu, kemudian diproses di sistem, di CPU, kemudian masuk ke jaringan, kemudian ditransfer berbentuk berbentuk dokumen biner ya 0101 karena komputer kan tidak mengenal tidak mengenal huruf, dia hanya mengenal 101 ya, hidup atau mati ya, seperti listrik 0 atau 1 seperti itu. Kemudian virus dapat beredar ke seluruh jaringan. Artinya pada jaringan masih rentan terhadap virus yang ada ya, seperti itu. Kemudian tipe jaringan ya. Tipe jaringan ini jaringan ya kita sudah tahu mungkin di pelajaran-pelajaran mata kuliah sebelumnya. Ini kita lihat beberapa tipe jaringan ya, dapat diklarifikasikan. Yang pertama itu LAN. Ya, LAN ini adik-adik atau mahasiswa sekalian sudah pasti tahu ya. Jaringan ini meliputi terbatas pada satu gedung. Nah, gedung, institusi, kampus atau kantor. Ini biasanya di dalam sebuah ruangan ya, di ruangan di suatu gedung, di suatu kantor. Terus terhubung dengan kabel jaringan LAN ya. Tidak menggunakan fasilitas komunikasi publik seperti saluran telepon. Ya, betul. Dia bisa ke internet tapi bisa juga antar laptop. Jadi tidak harus tersambung ke internet ya, jaringan LAN ini. Terkadang kan kita ingin katakanlah lokal, ya namanya local area network. Jadi di dalam lokal itu atau dalam kantor itu ada beberapa komputer yang mungkin belum tersambung dengan internet, hanya saling membaca di sebuah jaringan LAN ya, seperti itu. Media transmisi yang digunakan dapat berupa kabel atau nirkabel ya. Ini bisa kita katakan seperti nirkabel ini maksudnya jaringan tanpa kabel ya. Nir ini tanpa nih ya. Jadi bisa berupa kabel LAN atau nirkabel. Tapi bisa terhubung dengan internet, bisa juga tidak. Seperti itu. Ini contohnya ya. Jadi ada beberapa lantai, dua lantai kalau kita lihat di sini. Pada lantai pertama itu ada 3 user atau 3 komputer terhubung dengan hub, switch ya. Kemudian dibantu dengan hub switch lagi di atas menyampaikan bisa membaca ke lantai 2. Jadi hubungannya itu karena oleh kabel jaringan ini ya. Oleh kabel jaringan ini kemudian disambung dengan switch hub seperti itu ya. Ini bisa saling membaca, bukan berarti ini harus terkoneksi dengan internet. Mungkin ini bisa membaca data ini gitu ya. Di lantai 2 bisa membaca data ini asalkan datanya di share atau dibuka seperti itu ya. Kemudian MAN. Ya, MAN ini Metropolitan Area Network. Ini ciri-cirinya meliputi kombinasi LAN ya, dalam suatu area LAN dan lainnya. Jarak tempuhnya bisa 10 sampai 50 km. Ya. Kemudian media transmisi yang digunakan adalah nirkabel karena jangkauannya sangat besar sehingga tidak ada kabel yang dapat dijalankan dari satu wilayah ke wilayah lain. Ya tidak mungkin juga satu gedung ke gedung dulu iya ya. Kalau di Pancabudi itu dulu gedung 1 ke gedung 2 menyampaikan kabelnya itu melalui kabel jaringan, kabel LAN ya, dari
sudut-sudut tembok disambung menyambung seperti itu ya. Tapi kalau udah jaraknya 10 sampai 50 km tidak mungkin juga pakai kabel ya kan, pasti pakai ya suatu alat ya. Ini katakanlah bisa berbentuk antena ya atau berbentuk access point dan lain sebagainya ya. Sekarang sudah disediakan oleh pabrik-pabrik yang besar untuk mengatasi masalah jaringan antar gedung ya seperti ini. Kemudian WAN ya, WAN ini jaringan yang meliputi menggabungkan MAN dan atau LAN atau MAN. Jadi ada gabungan MAN dan MAN ya. Rentang dapat digunakan antara benua, pasti ya, pulau atau negara, sifatnya umum. Media transmisi yang digunakan adalah wireless dan wireless untuk kabel dengan kabel serat optik yang diletakkan di bawah dasar laut. Dan nirkabel dengan satelit untuk menjangkau lokasi geografis pegunungan, perbukitan antar benua. Ya, seperti ini ya. Jadi kata ini sama halnya dengan internet sebenarnya ya. Karena orang India bisa membaca website Indonesia, orang Indonesia bisa membaca website India, disatukan dengan satelit ya. Ada lagi satelit ruang angkasa ya. Jadi ditanamkanlah di sana serat optik ya, dari bawah laut. Ya mungkin kabelnya tidak kabel seperti kabel yang kita lihat ya. Kabel itu kabelnya besar, kemudian diletakkan di dasar laut yang pergerakannya kecepatan cahayanya mungkin 10.000 mungkin ya, atau 1.000.000 kecepatan cahaya ya. Kemudian di samping itu juga perangkat pendukung jaringan itu yang pertama harus ada yang namanya file server ya, file server. Jadi dalam komputer ini ya, komputer ini harus namanya ada file server. Ini file server ini pengendali suatu jaringan serta melayani antar terminal ya. Dibagi menjadi dua file server ini ya. Server yang dapat berupa sistem komputer dibuat untuk keperluan tersebut hanya berfungsi sebagai server. Jadi ini ya, ini server induk. Jadi server induk ini dia hidup atau on 24 jam ya, mungkin selama setahun. Tapi ruangannya harus ruangan yang ber-AC ya. Karena di sinilah database itu tersimpan ya, misalnya data-data karyawan, gaji ya, laporan dan lain sebagainya. Server ini dirancang dalam bentuk sistem komputer yang dibuat khusus untuk tujuan ini digunakan sebagai workstation ya, workstation ya, terminal ya, terminal untuk bekerja. Ini workstation ini contohnya seperti ini sama halnya sirkulasi jaringan atau transaksi atau apapun ini akan terjadi di sini ya, dengan kecepatan cahaya yang cukup tinggi. Kemudian ini ada workstation atau terminal kind ya, node atau host. Jadi ini katakanlah pengguna kita ya. Kita membuka aplikasi kalau kita bekerja baik itu di pemerintahan, kemudian di di perusahaan swasta, ada aplikasi yang harus kita jalankan. Nah, kita namanya pengguna ya. Atau bisa dikatakan klien, bisa dikatakan host ya. Sebuah sistem komputer, sekelompok komputer yang tersedia di jaringan atau sebagai layanan akses ini dapat berupa sejumlah komputer ya, seperti laptop, smartphone, printer dan lain sebagainya. Media transmisi ya, server dan klien tidak akan berfungsi kecuali perangkat terhubung secara fisik satu sama lain. Koneksi dalam jaringan ini disebut media transmisi ya. Media transmisi dapat berupa kabel atau nirkabel. Yang kita lihat ini medianya. Ya, ini ada kabel ya. Fungsi dari media transmisi ini adalah untuk memperhubungkan semua perangkat jaringan yang ada dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. Namanya nirkabel ya, berarti tanpa kabel ya. Kemudian perangkat lunak jaringan ya, perangkat lunak jaringan atau network software ya. Perangkat ini untuk digunakan menghubungkan sistem komputer, dikembangkan untuk jaringan komputer. Contohnya OS, Windows, Linux, Mikrotik, aplikasi pemantauan jaringan, Wireshark ya. Jadi jaringan ini juga ada aplikasi tertentunya ya, OS atau sistem tertentunya ya.
Windows tertentunya yang harus diinstal. Beda dengan Windows biasa, ya. Beda dengan Windows yang diinstal di laptop seperti biasa. Ada namanya Windows Server seperti itu yang dikeluarkan oleh bisa Windows, Linux dan Microtik atau aplikasi lainnya ya. Kemudian topologi. Ini topologi adalah secara umum di mana satu pusat ini simpul terhubung ke pusat lainnya ya. Teknologi untuk menghubungkan satu terminal atau komputer ke terminal lainnya ya. Pola hubungan antar terminal dalam jaringan. Inilah dikatakan topologi itu adalah pola hubungan antar terminal dalam jaringan. Nah, ini nanti bentuknya banyak jenisnya ya. Ada yang jenis topologi ya. Jenis-jenis topologi itu yang pertama point to point ya. Ini langsung nih. Point to point itu langsung dari PC 1 ke PC berikutnya ya. Ini dia. Ini biasanya ciri-cirinya itu jaringan dengan topologi ini untuk setiap terminal node terhubung langsung ke terminal lainnya ya. Mungkin ini bisa tidak terkoneksi dengan internet. Terminal tidak tergantung satu sama lain. Jadi koneksi antar terminal hanya dapat dilihat oleh terminal tersebut. Ya, ini bisa tujuannya untuk tukar data saja ya, untuk tukar data. Tapi belum tentu terkoneksi dengan internet. Kalaupun nanti untuk terkoneksi dengan internet, mungkin bisa ditambah dengan yang namanya kabel LAN, kemudian wireless ya, wireless LAN, LAN wireless ya. Kemudian bus ya, ini ada model bus kayak bus ini hubungannya ya. Jadi ada kabel yang melintang kemudian bisa dimasukkan. Mungkin ini switch ya, switchnya bisa disambung-sambung. Switch hub ya. Semua terminal terhubung dengan jalur komunikasi. Informasi dikirim melalui semua terminal di jalur. Jika alamat terminal cocok dengan alamat informasi yang dikirim, informasi tersebut akan diterima atau diproses. Jika tidak, informasi tersebut akan dikembalikan dan terminal lainnya akan dilewati. Ya, mungkin pertukaran data dari sini ke sini, ya ini langsung kemari ya. Ya tidak mungkin langsung tidak kemari karena yang meminta ini adalah komputer yang ini. Ini namanya topologi bus. Keuntungannya ekspansi tinggi, keterbukaan akhir, jarak jaringan tidak terbatas, keandalan jaringan yang tinggi, pengiriman cepat, jumlah terminal dapat ditambah dan dikurangi tanpa mengganggu operasi yang sedang berlangsung. Tidak diperlukan administrasi pusat, membantu mengkonfigurasi jaringan di gedung. Ya, seperti ini ya. Kemudian kerugiannya itu terlalu banyak lalu lintas ya, hingga menyebabkan kemacetan. Untuk instalasi jarak jauh diperlukan repeater untuk meningkatkan sinyal ya, ditambah lagi repeaternya kalau seandainya berbentuk bus. Jaringan LAN berperilaku berbeda pada terminal yang berbeda. Ya, betul ya. Jadi topologi berikutnya adalah star ya. Star ini bintang. Bintang ini topologinya berpusat atau bertindak sebagai pengatur dan pengontrol semua komunikasi data yang terjadi. Terminal lain terhubung dengannya mentransfer data dari satu terminal ke terminal lain melalui terminal pusat. Ya. Jadi seperti ini ya topologi startnya, yaitu ada penghubungnya yaitu switch hub atau hub ya. Jadi dimasukkan kemudian disambungkan lagi. Ya ini model topologi start ya. Ini mungkin di lantai 1, ini bisa di lantai 2 ya. Dia ada apanya? Dia ada hub yang menggabungkannya. Kemudian keuntungannya, keandalan tertinggi di antara lainnya, kemudahan pengembangan, keamanan data, akses mudah ke jaringan lainnya. Jadi ini diakses. Jadi kalau seandainya di sini ada kerusakan, kabelnya langsung bisa dicabut ya. Kerugiannya lalu lintas yang padat dapat memperlambat jaringan kita ya. Ketergantungan jaringan dari perangkat ujung pusat. Jadi berikutnya itu ada ring. Ring ini cincin ya. Kita lihat cincin ya, seperti ini. Ya untuk topologinya model jaringan dari terminal ke terminal. Kemudian keuntungannya kita lihat ya, kecepatan data tinggi, dapat menangani lalu lintas dalam jumlah besar, tidak memerlukan host, relatif mudah, dapat melayani stasiun yang media yang berbeda, ya, komunikasi yang mudah antar terminal,
kerugian, sangat sulit untuk menambah atau menghapus perangkat. Kerusakan pada media transmisi dapat melumpuhkan seluruh jaringan. Ya, jadi kalau satu rusak, rusak semua ya. Kerusakan pada salah satu titik akhir melumpuhkan jaringan. Mengirim audio dan video tidak berfungsi. Ya, seperti ini ya. Ini ada model tree lagi ya, model topologi linear bus atau tree. Ini lebih banyak kombinasinya ya. Jadi masuk ke jaringan ini, terus disambung lagi, terus disambung lagi, terus sambung lagi ya. Ada juga model hierarki. Hierarki ini kayak kerajaan ya, topologi hierarki. Jadi mungkin ini di lantai 1, ini lantai 2, ini lantai 3. Ini mungkin di kantor sebelah, ini kantor sebelahnya lagi ya. Ya memang harus begini. Kenapa? Karena ini kan bisa memperbanyak user ya. Jadi tidak, kalau dia seperti ini jarang dipakai ya. Kalau dia seperti cincin juga jarang dipakai karena kan tidak mungkin juga jaringan cincin ini berada dalam suatu ruangan secara bulat ya. Nah, kalau ini sudah pasti antar gedung ya. Misalnya gedung A, ini gedung B ya. Disambung dengan kabel, kemudian masuk switch hub atau hub, terus terkoneksi dengan komputer servernya ya. Seperti itu. Ya. Untuk hari ini itu saja mungkin yang saya sampaikan untuk pertemuan pertama. Ini sekaligus pertemuan kedua ya. Karena di samping tadi bagaimana kita mengetahui dasar jaringan dan bagaimana topologi jaringan yang ada ya. Demikian, jika ada nanti komentar silahkan di chat di kolom chat yang kurang paham atau mungkin mau diskusi, saya persilahkan. Demikian adik-adik mahasiswa, ulasan atau pertemuan pertama dan kedua kita ini. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan atau bahannya sudah saya share ya di grup, silahkan mungkin bisa di-download. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.